Assalamualaikum Mas Sandro. Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sandonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas sampean karena ini akan masuk ke dalam channel YouTube saya. Bagaimana kabar Taiwan? Kabar Taiwan piye to? Wis pas didolani ning ndeknane ning Kosmedia pakai Taiwan. Nomornya si Taiwan no 886. Oke. Mas, ini kan temanku mau tanya soal proses hukum sama Taiwan yo. Kan temanku kan baru pulang, belum ada 1 bulan. Siap. Tapi datanya itu beda. Lah ini kan tak masuk tak gabung nih yo. Bocahnya nggak berani telepon sendiri, malu. Kok suruh pakai baju Mbak kalau malu? Ya Allah. Kok tangan GBH tok tambah saya seneng lah iso video call tambah jelas. Ojo to Orang telepon kok malu, kok takut, gak jelas koncone sampean. Aku isinan kan belum kenal. Lah wong ditelepon kan cuman suarane. Apa saking gantengnya aku? Endi to wong Guyon nang sarapan energen iki mang guyon mangan welut goreng rene. Ya Allah, ndek ngenane ndak digoreng nih. Ya baru dateng kok kemarin. Mana ini orangnya kok malah grup satunya? Ya orangnya nanti suruh telepon saya lah ya. Kan mumpung nganggur to Mas wong iki, mau ki bingung. Paspore masih hidup 3 tahun. Iya paspore hidup 3 tahun tapi wonge aras-arasen telepon, wonge males, wonge gak oleh bojone ya padha ae goro, Mbak. Sing beda iki tahun-tahun kelebihan kayaknya. Gak penting. Dia kan belum pernah ke Hongkong. Ini sampe ngomong karo Mas Enggak jelas. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Tolong jangan menyebutkan nama ya dan identitas siapapun. Karena ini masuk konten YouTube. Gimana? Mas mau nanya. Nanya Mbak, gratis, gak bayar. Kalau proses ke Hongkong tapi datanya beda tahunnya saja gimana ya? Saya tanya, sampean sudah pernah ke Hongkong belum? Belum. Sampean kira-kira mau pakai data yang lama apa mau pakai data baru? Masalahnya ya nggak tahu solusinya. Saya kan mau paspornya tanya. Beda sama KTP. Iya makanya saya mau nanya. Iya. Saya mau nanya, ya kan? Sampean mau data sampean tetap palsu yang dari Taiwan, apa sampean mau pakai data sampean yang asli? Karena sampean belum pernah masuk Hongkong, masih kemungkinan sampean untuk bikin data yang sesuai dengan data sampean asli. Bisa dipahami? Yang maksud ngomong royoan ngomong. Maksudnya yang iya wis Mbak Ulin sampean umpama pakai data paspor kan paspor Taiwan yang baru pulang ini sama KTP soalnya nggak sama. Masa umpama pakai paspor yang dari Taiwan ini gimana? Yo iso. Saged masuk Hongkong. Masuk Hongkong bisa. Sangat bisa. Lho Mbak Anwes sampean ngomong, sampean jelas nih. Aku tak ngopeni Mbak Sudi. Prosesnya gimana? Ya sampean kirim aja KTP sampean Indonesia, KTP Hongkong, KTP sama paspornya sampean kirimkan ke saya. Tapi enggak sama. Ya mau sama mau enggak kan sampean mau proses toh Mbak. Sampean enggak pernah nonton sampean enggak pernah nonton kontenku ya. Ini pasti. Enggak pernah lihat YouTube Mas. Bro, soalnya baru kasih tahu. Loh. Enggak pernah. Makanya Mbak, kalau ngasih tahu orang kasih tahu channelnya dulu biar kalau ngomong sama orangnya ngerti. Barusan. Nek aku nyenteng kok piye jala yo. Gini loh. Enggak apa-apa. Gini, saya jelaskan yang pertama. Sampean mau pakai data yang masih paspor hidup boleh, ya. Tapi data sampean di Hongkong nanti tidak sesuai aslinya. Maka suatu ketika nanti sampean pulang dari Hongkong balik lagi, sampean pasti kena masalah di PT lagi.
karena pastinya data tidak kalau sama. pulang. Oke, dengerin saya ngomong Kalau dulu. pulang. Dengerin saya ngomong dulu, oke? Biar saya nyelesain ngomong ya. Kan sampean semuanya pada tanya kan? Saya mau jelasin. Kalau sampean semuanya ngasih tahu aku diem, oke? Oke, wes tak rungokne. Jadi kalau sampean pakai data sampean yang lama boleh, tapi data Hongkong sampean pasti akan sesuai data lama. Dan suatu ketika sampean pulang ke Indonesia lama, balik lagi ke Hongkong, sampean pastinya akan pakai data itu lagi. Dan itu pasti akan diminta potongan lagi sama PT. Satu, itu. Yang kedua, ya, kalau sampean pakai data baru, bikin paspor baru, maka suatu ketika setelah sampean dari Hongkong kemudian pulang, sampean sudah nggak perlu nyari-nyari PT yang menyamakan data. Bisa dipahami nggak? Karena data sampean sudah sesuai sama yang asli. Bisa dipahami nggak? Nah, semuanya pilihan saya kembalikan ke sampean. Begitu ceritanya. Wis, data lawas yo gampang. Kasih KTP sama paspor, berangkat, PT yang ngurus, cari majikan cocok, gas. Tapi pakai data lama. Oke, saat ini tanya bentar ya. Kalau pakai data baru, paspor kena biometrik apa tidak ya? Nggak ada masalah biometrik. PT yang ngatur. Maksudnya kena bayar nggak? Kena cas nggak? Ya pasti ikut potongan loh, Mbak. Iya, oh gitu Ya, dimasukkan satu potongan ya? Ya anggap sampean nggak punya paspor lagi. Paham nggak? Oh oke. Kan sampean mau nyamain data yang sama KTP. Oh gitu, intinya bayarnya itu dimasukkan sama potongan juga ya? Ya kan PT yang ngurusi. Pokoknya apapun paspor, apapun data sampean beda, kalau PT-nya mau ngurusin itu kelar. Oke. Oh gitu. Ya. Terus tanya ini, PT-nya kalau Jawa Timur mana? Nggak usah Jawa Timur, Jawa Timuran. Sampean duduk manis di rumah, nanti orang PT yang akan nelpon, yang ngarahin sampean kemana. Oh gitu. Oh gitu. Ya dong. Paham Mbak, ini coba sekarang ngomong udah. Udah ada pertanyaan tadi ya Mbak. Tanya sing akeh Mbak, ben gak bingung. Nggak apa-apa, los iki Mas. Engko turu ngalih lu ya aku lali, mang ngarepe takon apa ngono bingung. Mboten. Ketok wasrang ngono wong. Biar tek ovennya tuh Mas. Loh, soal proses Taiwan, Mas Andro juga paham kan? iya saya punya. Saya punya PT-nya yang mau proses Taiwan, dan ini kebetulan ada yang kemarin baru dapat. Ya ex Hongkong juga, ya ex Taiwan, tapi wis males nang Hongkong balik neng Taiwan. Jadi riwariwi karena data nih paspor katanya Taiwan itu sekarang harus detail toh Mas. Tentunya itu takutnya mental gitu. Benar apa enggak? Gini loh Mbak, saya tanya sama sampean. Saya ngomong lagi ya sama sampean, yo. Sampean itu nggak perlu bingung. Sampean cukup menemukan PT yang bertanggung jawab. Oh gitu. Semua PT itu bisa ngurusi. Kalau ada PT yang nggak mau ngurusi, berarti PT ini aras-arasan. Soalnya arek-arek njaluk potongannya sithik. Sedangkan masalahnya akeh, kudu dibenakno. Terus nek dikei potongan akeh, ngedumel, ngeroweng. Mangane PT nih aras-arasan. Oh gitu. Sampean pikir pakai logika. Sampean pikir kata-kata pakai logika bener apa enggak? Saiki ya, sampean daripada aku ngurusi arek sing mumet-mumet, sing ruwet-ruwet, kongkon bayar potongan yo moh, kakean petengseng, ngaliyo Mbak golek PT liyane. Bener ngono enggak? Tapi kalau PT ini ngerasa bahwa ayo tak dandani, tapi kue kudu bayar ngene gelem apa ora? Nek gelem ya ayo, nek gak gelem ya ora apa-apa. Nang omah ae ngladeni bojomu. Beres toh? Nggih. Bisa dipahami? Bisa. Jadi ketika sampean bertanya ke saya itu tidak pada masalahnya. Tapi akhirnya sampean punya gambaran dan wawasan. Itu yang ingin saya mau. Solusi. Iya, paham. Jadi sampean dengan kesalahannya sampean itu sampean tahu
Yang jadi repot itu manusia yang nggak ngerti salahnya dia. Padahal salah itu dibuat dia sendiri, bukan saya. Bener nggak? Halo? Iya. Wes. Bener. Sampean tanya apa? Salahnya kan dituwekno. Iya. Burung waya budal maksa budal. Nah, saiki nek wis ngene iki kena potongan, engko nesu. Ya kan? Engko jerene potonganku kok larang. Nah, piye, Jal? Padahal aku gak melok-melok lho, biyen prosesi sing biyen aku gak melok-melok lho ya, aku gak cawe-cawe lho ya. Ngono lho maksudnya. Bisa dipahami nggak? Wes, mau tanya apa? Aku gak nyeneni lho ya. Aku carane ngomong aja ning ngene. Iya, Mas. Jadi jangan sakit hati. Aku wedi jek tas serung kok moro-moro. Aku tas nelpon kok disoweneni, ngono kan repot. Enggak, soalnya tak parah. Biasa. Biasa. Soalnya Hongkong lebih sadis loh, Mbak. Aku ngomong sama sampean. Hongkong keren. Ya, 1 minggu mulai. Pirang tahun iku 7 wulan dipangani energen tok. Gak dikei sego, gak dikei opo-opo. Ayo jerene sarapane. Oh, gak sadis gak? Ya tuku dhewe lek ngono, Mak. Ya, disiasati. Nyolong segone majikan pas bengi iku disiseno sesuk-isuk ge sarapan. Golek lawuh dhewe, endok lah, mbok iwak asin lah. Itu saya. Disumpelno lah. Ya carane pokoke adewe keisi. Pinter-pinter awake dhewe pokoke. Teleponan yo kono. Teleponan kalau ada kamera pinter-pinter awake dhewe. Aku wingi disambati, Mas. Aku seminggu metu saka majikan. Metu gak duwe dhuwit. Iki aku gak iso turu piye? Aku ngomong. Turuku nang Victoria Park, Kak. Biasane sampean turu nang kono tak ono ngono wis. Piye, Jal? Wong ora duwe dhuwit kok. Wis wani ngijok Hongkong, wani-wani kabur ya kudu wani nrimo resiko no. Nggih. Piye, Jal? Bukan resmi. Resmi, Mbak. Tapi ex Taiwan dipikire Hongkong padha karo Taiwan, ono agen kaburan. No. Di Hongkong tidak ada agen kaburan. Kecil. Kaburan gelis keteko. Makanya gak duwe duit, Mbak. Seminggu gorong dibayar, dhek kabur. Iku untung majikane gak lapor polisi. Lapor baiklis ya, Mas. Lapor polisi dianggap melarikan diri, dhek gak lapor. Pulang no jadinya, Pak. Apa? Pulang, dipulangkan. Iya, terus keluarganya beli no tiket untuk pulang loh. Ke Hongkong malah cari duit, malah ngabisin duit. Belum lagi nanti urusan sama PT potongan. Mampus. Nah, makanya sampean harus kuat. Dan majikan dari Indonesia iku mesti sing bagian mafan. Bagian nek wong bahasa Mandarin loco. Apa? Loso. Apa? Loso. Yo, Taiwan ngerti kan? Loso. Iya, loso ngerti. Apa, Mandarin juga. Apa? Cerewet. Tapi cerewete double loh, Mbak. Bukan kuadrat. Pangkat 5. Cerewet pangkat 5. Bukan kuadrat, bukan pangkat 2, pangkat 5. Cerewet ping 5, Mbak. Terus perhitungan jodoh karo Taiwan jerene. Nek Taiwan gak patek nemen jerene sih. Tapi nek Hongkong iki kan luwih cidhek saka Cina to, Mbak. Wes, mau tanya apa lagi? Tak jawab. Yang bisa saya jawab. Wes, paham. Berarti intine pokoknya kalau pakai dokumen baru intinya itu potongannya nggak standar ya. Pasti. Ya, berarti jelas gitu, Mbak An. Udah jelas kan? Loh, ya. Masih pakai dokumen yang lama, wong gak podo karo KTP nih. Iya, itu kan intinya kan dokumen harus sama. Intinya pakai yang lama atau baru, intinya itu tambahan potong gajinya ada tambahan gitu, nggak standar. Soalnya kan ada masalah sama dokumen. Nah, itu yang dinamakan dokumen bermasalah. KTP Indonesianya tidak sama dengan paspor. Jadi maju kena, mundur kena. Ya. Itu konsekuensinya. Ya, aku ngomong
terus terang aja. Jadi biar teman-teman yang dengerin juga dokumen mereka begitu. Karena perusahaan-perusahaan yang zero cost lah, yang potongannya rendah lah, nek ketemu masalah kayak ngene iki kuwi saras-sarasen. Enggak mau ngurus sih. Nggak mau ribet. Pasrah. Betul. Oke? Oke. Paham Mas Sandro? Oh. Mbak ini ada pertanyaan lagi nggak? Enggak. Oh. Mbak E pasrah. Jelas. Kan udah jelas Mas itu tadi. Oh ya wes. Oke. Makasih Mas Sandro waktunya ya. Makasih. Nggak apa-apa. Yang Ya penting pikir-pikir dulu gimana solusinya. yang penting sehat. Nanti ketemu di Hong Kong kita ngopi-ngopi kayak Mbak E itu. Yang penting semangat ya. Majikan loso, tak kasih tahu. Loso soy pokoknya wis ngono iku. Ruwet. Oke? Kontak-kontak ya. Langsung nelpon saya aja Mbak, jangan temennya lagi. Gak usah takut. Saya nggak makan orang. Saya bukan setan, saya bukan demit, tapi saya berdebah. Oke? Ya makasih Mas. Sehat selalu semuanya. Oke. Amin. Barokallah. Pantul Mas. Dino sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya mau proses ke Hong Kong ya. Sekali lagi Hong Kong losoy. Jadi teman-teman harus semangat, harus bisa, harus berjuang. Karena sekali lagi rata-rata yang memang dari Indonesia itu akan ketemu majikan yang memang bukan cerewet ya, tapi memang bawaannya begitu. Aslinya memang mereka begitu. Banyak perhitungan. Makanya kalian pinter-pinternya jaga diri, jaga sehat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.